Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu database dengan menggunakan Microsoft Access 2007. Kita pertama klik blank database, kemudian kita isi pada file name apa nama judul database yang ingin kita buat. Saya akan menulis dengan data kelas 5A. Kemudian kita create, kita buat, maka nanti hasilnya muncul seperti ini. Setelah kita buat, maka muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabelnya dengan ketik create, kemudian kita pilih tabel design, maka akan bertampilan seperti ini. Sekarang saya akan membuat sebuah data yang sederhana berupa data nilai siswa kelas 5A. Di field name saya akan mengisi beberapa aspek seperti nomor urut, nama, dan beberapa nilai siswa. Yang pertama saya akan isi nomor urut dengan tipe data teks, kemudian nama siswa. Oh iya, di sini disarankan tidak usah pakai spasi, pakai underscore saja. Kemudian data tipenya juga teks. Saya akan merubah nomor urut dengan underscore. Kemudian saya akan masukkan nilai matematika dengan tipe data number. Kemudian nilai bahasa Indonesia. Maaf, jadi tidak boleh menggunakan titik, kita akan menggunakan underscore lagi dengan tipe data number juga. Kemudian saya akan nambah nilai PKN dengan tipe data number karena dia akan berupa nilai angka. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita ketik kita buat nomor urut itu sebagai primary key dengan kita ketik bagian nomor urut, kemudian kita pilih primary key, maka nomor urut akan menjadi sebuah primary key. Sudah selesai seperti ini. Kemudian kita simpan, ketik kanan, save, dan buat nama tabel sesuai dengan keperluan kamu, keperluan yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat dengan nama data nilai siswa kelas 5A. Oke. Maka sudah terganti namanya. Sudah selesai seperti ini, kita ketik kanan, close. Kemudian kita akan membuat query. Kita pilih create, kemudian pilih query design. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Show table ini kita add saja, kemudian kita close. Setelah itu pilih pada kolom pertama ini kita buat nomor urut, kemudian nama siswa, kemudian lanjut matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Selanjutnya kita akan menyimpan dengan ketik kanan, pilih save, buat nama query yang Anda mau. Yang kamu mau, saya akan buat Q data nilai siswa 5A. Kemudian ketik OK. Kemudian kita akan membuat form dengan kita membutuhkan query data nilai siswa ini. Arahkan kursor ke query ini, kemudian kita pilih create, baru kita pilih form. Maka tampilannya seperti ini. Ini masih bisa digerak-gerakkan secara keseluruhan kan. Untuk menggerakkannya satu persatu, maka bisa dengan cara kita blok dulu semua, kemudian kita pilih arrange yang bagian atas, baru pilih remove.
Maka ini sudah bisa digerakkan satu persatu. Kita sudah bisa atur seberapa panjang yang kita mau, seberapa panjang nomor urut, nama siswa, nilai matematika, bahasa Indonesia, PKN. Ini lagi sedang saya atur panjangnya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah sesuai, klik kanan, kemudian pilih save. Kita buat aja namanya sama ya. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan 2 tombol di bagian sini agar mempermudah menambahkan data. Klik kanan, pilih design view. Ini bisa ditarik ke bawah, dilebarkan lagi. Bisa diatur seberapa kalian mau. Kemudian pilih button, tarik, kemudian pilih record operation dan add new record, membuat tombol baru. Next, kemudian di sini ada 2 pilihan, text dan pictures. Saya akan pilih text karena saya akan mengisi dengan kata simpan untuk menyimpan data. Kita ketik next, kemudian finish. Atur ukuran sesuai dengan yang dimau. Kemudian untuk tombol kedua sama langkah seperti tadi, pilih record operation dan add new record. Next, kemudian saya pilih teks lagi, kemudian namanya saya buat baru, berarti menambah data baru. Next dan finish. Atur ukurannya. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa balik ke form view. Oh ya, sebelum itu kita save dulu ya, kita simpan. Kemudian kita bisa masukkan data yang udah kita punya ke dalamnya. Kita bisa buat, yang pertama saya akan membuat dengan nama ICT. ICT dengan nilai matematika 75, bahasa Indonesia dengan nilai 72, dan PKN dengan nilai 72. Kemudian kita bisa pilih simpan, dan kita bisa membuat data baru. Kemudian yang kedua, saya akan membuat nama siswa dengan nama Asyifa Zahra, dengan nilai matematika 90 dan nilai bahasa Indonesia 90 dan nilai PKN-nya berupa 73. Kemudian kita simpan, kita isi yang baru. Yang ketiga dengan nama Delvin, kita ketik dengan nama Delvin. Kemudian kita isi nilai matematikanya 90, nilai bahasa Indonesianya 80, dan nilai PPKN-nya 80. Kemudian bisa kita simpan. Setelah itu data-data yang udah kita buat bisa kita lihat pada tabel dan query. Sudah masuk, kita bisa ketik 2 kali pada data, pada tabel data dan pada query. Maka kita bisa lihat datanya sudah masuk ke dalam query dan tabelnya. Selanjutnya kita close semuanya, kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat report. Kita arahkan kursor ke bagian query data karena kita akan menggunakan query ini sebagai acuan. Kemudian kita pilih create. Setelah kita pilih create, kemudian report wizard. Kemudian kita pilih aja semuanya, kita masukkan semuanya.
baru ketik next. Setelah itu next lagi. Kemudian kita pilih nomor urut. Nomor urut ini yang akan disortir, diurutkan. Kemudian pilih next. Saya akan pilih kolom tabular. Namun di sini banyak jenisnya, ada kolumnar, tabular, dan justified. Saya akan pilih tabular. Next. Kemudian ini beberapa contohnya, bisa dipilih mau yang mana. Setelah itu, setelah dapat yang pas, kemudian pilih next. Dan ada dua, ada preview dan modify. Saya akan preview saja. Kemudian pilih finish. Maka tampilannya akan berbentuk seperti ini. Kemudian untuk memperjelas tampilan tabelnya, bordernya, kita akan mencoba membuatnya dengan cara klik kanan, kemudian design view, baru pilih grid lines. Terserah mau pilih yang mana, mau bold, vertikal. Kemudian klik kanan lagi, kemudian print preview. Kalau sudah selesai, maka tampilannya seperti ini. Yang atasnya itu jadinya tebal. Selain itu, kita juga bisa mengubah namanya. Kita pilih lagi design view. Oh iya, ini bisa juga digeser-geser ke kiri atau terlalu ke kanan gitu. Nah, saya coba menggeser ke kiri, lebih ke kiri sedikit. Kemudian ini bagian nama masih bisa dirubah. Saya akan merapikan, bukan merubah ya, merapikan sedikit nama siswa dengan S-nya huruf besar. Kemudian bahasa Indo, saya akan coba bahasa Indonesia. Kemudian nomor urut. Dengan U-nya itu saya buat jadi huruf besar, biar terlihat lebih rapi. Sudah selesai. Kemudian balik lagi ke print preview. Maka di tabelnya sudah terubah. Kemudian kita akan mengubah judul itu, kinerja nilai siswa. Kita akan berubah menjadi
data nilai siswa 5A. Nah, ditambahin kelasnya, data nilai siswa kelas 5A. Kemudian kita save, baru kita balik lagi ke print preview. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah selesai. Ini tabel dari yang udah kita buat tadi sebelumnya. Kalau sudah selesai, kita bisa menambahkan lagi data di query tadi. Kita masih bisa menambahkan data. Ini saya sudah tambahkan sampai 9, 6, 5, 4. Ada lagi siswa-siswa yang lain sudah saya tambahkan. Kemudian lihat di tabel, maka sudah muncul namanya dan nilainya. Di query juga sudah terdapat nama dan nilainya. Mohon maaf, 1 sampai 10. Kemudian kita lihat di tabelnya sudah terdapat nama siswanya dari 1 sampai 10. Sudah terdapat siswanya, datanya, maka sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai membuat database menggunakan Microsoft Access 2007. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.